warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan di channel Situs Edukasi, yaitu channel berbagi tentang CPNS, teknologi, serta info-info terkait pendidikan dan guru. Ya, di sini kami akan berbagi tentang SKB keperawatan bab medikal bedah ya. Buat Anda sebagai seorang yang tenaga kesehatan, baik di kedokteran, farmasi, keperawatan, kebidanan, dokter umum, rumah sakit, bidan, apoteker, semuanya silahkan di sini lengkap kami bahas. Nah, di sini adalah sebuah sampel buku yang kami sediakan kepada Anda, yang nanti kami akan bagikan file ini untuk di akhir video, sehingga kami sarankan jangan sampai skip video ini sampai selesai. Ini adalah SKB keperawatan bab medikal bedah sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 dan dari BKN nomor 11 tahun 2019. Ya, kalau sudah jelas ya kita lanjut di bocoran soal nomor 1. Oke, ini dia bocoran SKB CPNS 2020 untuk keperawatan medikal bedah. Soal nomor 1. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang ICU dengan diagnos medis gagal jantung kongestif. Pada pengkajian ditemukan adanya keluhan sesak napas, kepala pusing dan lelah, kedua tunggal teraba dingin dan edema, tekanan darah 90/70 mmHg, frekuensi nadi 110 kali per menit dan teraba lemah. Suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Frekuensi pernapasan 28 kali per menit. Pasien merasa sangat cemas dengan keadaannya. Apa penyebab timbulnya keluhan sesak napas pada Tuan K? A. Adanya penyempitan spasme. B. Adanya penumpukan cairan di paru. C. Adanya pembengkakan pada laring. Dan D. Adanya perlekatan paru. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan keperawatan? A, B, C, atau D? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Adanya penumpukan cairan di paru yang menyebabkan dia sesak napas ya. Sesak dan sulit bernapas. Ya, seperti itu. Kita lanjut di bocoran soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada ulu hati sejak sehari yang lalu. Skala nyeri 8. Pasien terlihat meringis menahan nyeri. Pasien memiliki riwayat gastritis sejak 1 tahun yang lalu. Dari data pengkajian didapatkan tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi pernapasan 28 kali per menit dan suhu 36 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan kolaboratif yang tepat diberikan pada kasus di atas? A. Ajarkan teknik imajinasi terbimbing. B. Anjurkan pasien untuk istirahat. C. Pemberian antasida. Dan D. Hindari lingkungan yang berisik. Oke, silakan dengan kasus seperti ini, yang mana untuk intervensi atau kolaboratif untuk kasus seperti ini. Oke, kita lihat langsung aja jawabannya, yaitu C. Pemberian antasida. Ya, ini adalah suatu intervensi keperawatan kolaboratif yang kita berikan pada kasus di atas. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 3. Seorang remaja berusia 22 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan nyeri pada perut kanan bawah sejak kemarin. Muntah dan demam. Nyeri dirasakan terus-menerus, skala nyeri ada 7. Klien juga tidak ada nafsu makan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada titik MC Burne dan tanda Ropsing plus. Dokter mendiagnos appendicitis akut dan harus segera dilaksanakan pembedahan. Apakah diagnos keperawatan utama yang paling tepat ditegakkan pada kasus di atas? A. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Risiko kurang volume cair. C. Gangguan rasa nyaman. Dan D. Nyeri akut. Oke, mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Nyeri akut. Ini merupakan suatu yang sangat sakit ya ketika nyeri akut seperti ini.
Dan ini yang merupakan diagnos yang paling tepat ditegakkan pada kasus pada anak berusia 22 tahun. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 53 tahun dirawat di ruang bangsal penyakit dalam dengan riwayat asma bronchial sejak 3 tahun yang lalu. Saat dikaji, pasien mengeluh sesak napas, batuk dengan dahak kental, dan lengket susah dikeluarkan. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Mengajarkan cara batuk efektif. B. Memberikan penjelasan tentang penyakit klien. C. Berikan penjelasan tentang tanda-tanda penyakit. Dan D. Menganjurkan klien untuk sering minum air dingin. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah, yaitu A. Mengajarkan cara batuk efektif. Jadi ini yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini. Ketika dia sesak napas, penyakit bangsal, bronkitis, dan sebagainya. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam. Saat perawat mengobservasi pernapasan, diperoleh data bahwa pasien terlihat gelisah. Terdapat retraksi otot bantu napas, napas cuping hidung. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital diperbolehkan tekanan darah 140 per 1000 mmHg. Frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi pernapasan 32 kali per menit. Suhu tubuh 380 derajat Celcius. Setelah kolaborasi dengan dokter, diputuskan klien diberi terapi oksigen 5 liter per menit. Oke, kita lihat. A. Nasal kanul. B. Masker Venturi. C. Masker sederhana. Dan D. Rebreathing masker atau RM ya. Oke, silakan rekan-rekan perawat untuk di bab medical ini, medical center ini, silakan yang mana jawabannya. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Masker sederhana. Ya, ini dia untuk jawaban nomor 5. Dan silakan buat rekan-rekan yang ini versi lengkap daripada soal untuk SKB keperawatan bab medikal ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan. Tapi syaratnya jangan lupa like dan subscribe dulu biar kami semangat untuk mengirimkan Anda daripada versi lengkap untuk buku atau file e-book CPNS 2020 kesehatan, keperawatan, dokter umum, dokter gigi, yang di puskesmas dan sebagainya ada di kami dan kami akan kirimkan. Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita lanjut di bocoran soal nomor 6. Seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnos DM tipe 1. Pasien mengeluh banyak kencing, pasien juga merasa mual serta lemah. Hasil pemeriksaan GDS 300 gram per DL. Pasien dianjurkan diberikan insulin, tetapi pasien menolak dikarenakan menurut pasien obat minum saja sudah cukup. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Kurangnya pengetahuan. B. Kelebihan volume cairan. C. Gangguan nutrisi. Dan D. Pertukaran gas. Oke, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat langsung aja. Jawabannya adalah A. Kurangnya pengetahuan. Padahal obat insulin itu sangat baik buat dia, tapi dia menolak ya, karena itu kemauan pasien. Jadi tidak apa-apa, karena dia kurang tahu dan tidak tahu manfaat daripada insulin, sehingga dia paling tepat adalah kurangnya pengetahuan. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 7. Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnos gagal jantung kongestif. Pada pasien dilakukan penyadapan EKG untuk memantau irama jantung. Hasil rekaman tidak jelas. Pertanyaannya, apakah tindakan yang akan Anda lakukan pada kasus di atas? A. Mengganti kertas EKG. B. Memeriksa mesin rekam EKG. C. Menambah jeli pada elektroda. Dan D. Mengatur ulang posisi elektroda. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah D. Mengatur ulang posisi elektroda. Ini yang kita lakukan ketika hasil rekaman tidak jelas ya. Jadi kita atur ulang, terkadang dia berubah posisi, terkadang dia tergeser dan sejenisnya. Jadi paling tepat adalah yaitu D.
Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 8. Seorang laki-laki usia 20 tahun dirawat dengan keluhan diare. Klien mengatakan tangan yang dipasang infus terasa nyeri. Hasil pengkajian infus terpasang 3 hari yang lalu. Tangan tampak bengkak, kemerahan, dan teraba hangat. Pertanyaannya, apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Melepas infus dan menggantinya di ekstremitas lain. B. Memberikan kompres hangat pada daerah nyeri. C. Melakukan mesase pada daerah yang bengkak. Dan D. Membersihkan infus dengan disinfektan. Oke, mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Melepas infus dan menggantinya di ekstremitas lain. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 9. Seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat dengan diagnos gagal jantung kongestif. Saat dilakukan penyadapan EKG, hasilnya adalah irama reguler dengan jarak puncak gelombang R1 dengan R berikutnya. 25 kotak kecil. Berapa frekuensi denyut jantung pasien? A. 80 kali per menit. B. 75 kali per menit. C. 70 kali per menit. Dan D. 60 kali per menit. Oke, kita lihat dari kasusnya. Rekan-rekan bisa lihat mana yang paling tepat. Oke, kalau sudah kita lihat langsung aja jawabannya adalah yaitu D. 60 kali per menit. Ya, jadi yang paling tepat saya share rekan-rekan lebih tahu ya untuk kenapa dia 60 kali per menit. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 10. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk dan dahak suka keluar. Hasil pemeriksaan didapatkan bunyi rongki pada bronchiae kiri bagian posterior. Tekanan darah 110 per 70 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi pernapasan 28 kali per menit, dan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Perawat akan melaksanakan fisioterapi dada. Bagaimanakah pengaturan posisi yang tepat pada klien tersebut? A. Tengkurap miring ke kanan dengan kepala lebih rendah dari badan. B. Tengkurap miring ke kiri dengan kepala lebih rendah dari badan. C. Terlentang miring ke kiri dengan kepala sejajar dengan badan. D. Terlentang dengan kepala lebih rendah dari badan. Oke, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Tengkurap miring ke kanan dengan kepala lebih rendah dari badan. Oke, jelas ya. Jadi inilah yang paling tepat kita lakukan untuk posisi klien tersebut. Yaps, buat Anda yang versi lengkap daripada soal ini, silakan tinggalkan email Anda pada kolom komentar. Kami kirimkan file e-booknya, itu ada 136 lembar ya. Anda bisa pelajari dan tanpa Anda harus menonton video ini. Silakan dengan syaratnya like dan subscribe, baru tinggalkan alamat email Anda. Oke, kalau sudah kita lanjut di bocoran soal nomor 11. Seorang laki-laki usia 50 tahun sudah 1 hari dirawat di ICU. Pasien menderita kelainan katup jantung mitral. Hasil pemeriksaan fisik saat ini, kesadaran menurun, napas terdengar rongki, GCS 8, nadi 82 kali per menit, TD 150 per 100 mmHg, dan pernapasan 24 kali per menit. Pertanyaannya, apakah prioritas tindakan pada kasus di atas? A. Suction. B. Fisioterapi dada. C. Posisi kepala ekstensi. Dan D. Posisi pasien dimiringkan. Oke, mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Suctions. Ya, ini tindakan pada kasus di atas. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 12. Seorang laki-laki usia 73 tahun dirawat di ruang hemodialisa. Mengeluh sesak napas, pernapasan Kussmaul, lemah untuk beraktivitas, terpasang polekateter, infus RL 15 tetes per menit, terpasang oksigen 6 liter per menit, RR 36 kali per menit,
TD 183 per 105 mmHg, HR 100 kali per menit. Seorang perawat memberikan natrium bikarbonat sesuai program dan melakukan observasi tiap 1,5 jam sekali. Apakah tindakan keperawatan kolaboratif yang tepat? A. Memasang polar catheter. B. Memberikan impuls RL. C. Mengukur tekanan darah. Dan D. Memberikan natrium bikarbonat. Oke, mana jawabannya? Oke, rekan-rekan perawat, kita lihat langsung aja jawabannya adalah yaitu D. Memberikan natrium bikarbonat. Ini tindakan yang tepat untuk keperawatan kolaboratif pada kasus di atas ini. Oke, jelas ya? Yaps, kalau sudah jelas kita lanjut di bocoran soal nomor 13. Seorang perempuan 60 tahun datang ke poliklinik rumah sakit melaporkan sering nyeri pada saat bekerja, kadang keluar darah. Setelah dilakukan USG diduga menderita batu ginjal. Hasil lab dalam batas normal kecuali Ca2+ dan oksalat RR 20 kali per menit, TD 160 per 100 mmHg, HR 60 kali per menit. Pertanyaannya, apakah faktor risiko terbentuknya batu ginjal berdasarkan kasus di atas? A. Hipoalbuminemia. B. Hipofosfatemia. C. Uricemia. Dan D. Hipercalcemia. Oke, yang mana jawabannya? Oke, silakan dijawab di kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Caps, kita lihat langsung aja jawabannya adalah yaitu D. Hipercalcemia. Oke, jelas ya. Kita lanjut di bocoran soal nomor 14. Seorang perempuan berusia 3-4 tahun datang ke puskesmas melaporkan sering berkemih sedikit-sedikit dan tidak tuntas. Keadaan ini dilaporkan sejak 1 bulan yang lalu setelah kecelakaan sepeda motor. Setiap hari merasa tidak nyaman karena urin keluar tidak dapat dikontrol. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Gangguan pola eliminasi urin. B. Gangguan rasa nyaman. C. Gangguan pola tidur. D. Kerusakan integritas kulit. Oke, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Gangguan pola eliminasi urin. Karena itu bergantung atau suatu yang terjanggal pada kandung kemihnya ya, atau urinnya. Jadi yang paling tepat adalah yaitu eliminasi urin. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 15. Seorang laki-laki usia 39 tahun dirawat di bangsal dengan glomerulonephritis, mengeluh nyeri bagian pinggang, udema periobita setiap bangun tidur, kadang merasa sesak saat aktivitas. Perawat A mengambil darah untuk dilakukan pemeriksaan rutin. RR 20 kali per menit, TD 160 per 90 mmHg, HR 70 kali per menit. Pertanyaannya, apakah jenis pemeriksaan lab yang tepat sesuai dengan kondisi di atas? A. Tekanan FA CO2. B. Jumlah HCO3. C. Urium atau kreatinin. D. Alkali fosfatasa. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan? Dengan kasus di atas. Oke, kita lihat langsung aja jawabannya adalah yaitu C. Urium kreatinin. Ini kita lakukan pada kondisi untuk pemeriksaan lab di atas. Jelas ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 16 ya. Kita lihat. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di bangsal dengan sindrom netrotik mengalami bengkak pada wajah. Kadang-kadang merasa sesak saat aktivitas. Perawat memberikan pendidikan kesehatan terhadap beberapa hal terkait asuhan keperawatan yang diberikan. Pertanyaannya, apakah topik pendidikan kesehatan yang tepat mengatasi masalah edema pasien? A. Pola istirahat. B. Aktivitas fisik. C. Diet tinggi garam. Dan D. Diet rendah protein.
Oke, yang mana jawabannya Anda bisa pause videonya baru Anda jawab. Oke, kalau sudah jawab kita lihat langsung aja, yaitu D, diet rendah protein. Oke, jelas ya. Kita lanjut di bocoran soal nomor 17. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diabetes mellitus tipe 2 dengan ulkus pada tumit kanan. Saat ini pasien akan dilakukan pergantian dan perawatan luka. Sebelum dibuka didapatkan data balutan kondisi basah, kotor dan bernanah. Setelah balutan dibuka, kondisi luka terdapat banyak eksudat, sedikit granulasi, kemerahan di sekeliling area luka dan sedikit jaringan mati. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan pertama kali yang dilakukan pada kasus di atas? A. Tekan area sekitar luka untuk mengeluarkan eksudat. B. Lakukan tindakan debridement pada jaringan mati. C. Bersihkan eksudat menggunakan kasa steril. C. Irigasi area luka dengan normal salin. Oke, silakan yang mana jawabannya Anda bisa pause videonya lalu dijawab. Oke, kalau sudah kita lihat langsung aja jawabannya adalah A. Tekan area sekitar luka untuk mengeluarkan eksudat. Jelas ya. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 18. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sering lapar, badan kurus, sering membuang air kecil, haus, lemas, pandangan kabur, dan kebas saat ekstremitas bawah. Hasil pemeriksaan berat badan turun dari 55 kg menjadi 47 kg. Kulit kering, kadar gula darah sewaktu 310 mg. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. B. Ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan. C. Perubahan persepsi sensori dan penglihatan. D. Perubahan persepsi sensori atau perabaan. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan perawat? Yaps, kita langsung jawab aja. Jawabannya adalah yaitu A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Karena kita lihat dari kasusnya, dia mengalami seperti itu. Ya, silakan kalau belum jelas bisa dibaca ini. Lalu Anda bisa simpulkan inilah jawabannya. Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor 19. Seorang perempuan berumur 50 tahun mengalami sakit perut sejak 3 hari yang lalu dan kadang disertai kembung. Setelah tiba di rumah sakit, dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil skala nyeri 7, keringat dingin, pucat, mual, TD 130 per 100 mmHg, nadi 110 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Klien mempunyai riwayat gastritis. Pertanyaannya, apakah prioritas masalah perawatan pada kasus di atas? A. Nyeri. B. Asietas. C. Hipertermi. Dan D. Risiko infeksi. Oke, rekan perawat, rekan dokter, silahkan yang mana jawabannya. Oke, kita langsung jawab aja, yaitu jawabannya adalah A, yaitu nyeri. Ya, ini adalah merupakan prioritas masalah untuk kasus seperti ini. Yaps, kita lanjut di soal terakhir, yaitu soal nomor 20, yang mana pada soal ini kami mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar ya, untuk melihat keseriusan Anda daripada menghadapi seleksi kompetensi bidang untuk CPNS tahun 2020 ini. Dan buat Anda yang versi lengkap daripada soal ini, silahkan tinggalkan email Anda ke kolom komentar, tapi syaratnya like dan subscribe agar kami terus bersemangat untuk mengirimkan Anda daripada versi lengkap untuk soal SKB keperawatan pada bab medikal ini rekan-rekan ya. Oke, kalau sudah ready kita lihat soalnya. Seorang perempuan usia 32 tahun dirawat di ruang penyakit dalam sejak 2 bulan. Klien mengeluh adanya luka di kaki kanan dan bernanah. Awalnya karena gatal dan sering digaru, hasil pemeriksaan luka di bagian punggung kaki dengan luas 20 cm. Kondisi klien lemas, GDS 350 mg per dl, ada demam dengan suhu 37 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TD 100 per 70 mmHg. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus di atas? A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. B. Risiko kekurangan volume cair. C. Kerusakan integritas kulit. Dan D. Penurunan curah jantung. Oke, silahkan dijawab pada kolom komentar untuk pada soal nomor 10 ini, nomor 20 ini.
Dan buat Anda ingin versi lengkapnya biar tidak banyak nonton video menghabiskan kuota ya silahkan. Syaratnya Anda tinggalkan email Anda kolom komentar. Dan sekarang saya tunjukkan bukunya yang saya maksud ini. Di sini saya akan tunjukkan sebentar ya. Oke, ini dia rekan-rekan yang saya maksud, kumpulan soal SKB CPNS, ini kesehatan ya. Ada kedokteran, farmasi, keperawatan, bidan tahun 2019-2020. Dokter umum, rumah sakit, keperawatan, bidan, apoteker, di sini lengkap banget. Nah, ini adalah e-book untuk CPNS 2020 sudah jelas. Nah, di sini ada materinya ya. Apa itu perawat, fungsi, di sini lengkap sekali. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali ada kunci jawabannya seperti ini. Contoh kayak ini, saya coba perbesar dikit. Nah, kayak gini ya. Ini adalah ada bagian-bagiannya gitu ya. Ada kayak bab-bab gitulah. Ada bab etika keperawatan. Di sini ada lengkap dengan jawabannya. Anda bisa pelajari. Kemudian di sini ada juga bab gawat darurat. Ya, seperti ini. Ini ada bab gerontik ya untuk keperawatan. Jadi di sini lengkap banget rekan-rekan ya. Ya, untuk minta file ini mudah sekali, silahkan email Anda di kolom komentar. Tapi jangan lupa like dan subscribe dulu, baru kami kirimkan daripada versi lengkap untuk kesehatan atau formasi kesehatan ini. Ya, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi amal jariah kita. Semoga kita bisa saling mendukung, saling membantu dengan cara berbagi, dan subscribe itu gratis rekan-rekan ya. Oke, kalau sudah like dan subscribe, semoga bermanfaat. Thank you ya, semoga berkah menjadi amal jariah kita. Yap, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.